Parents, apa kabar? Selamat malam. Kok kamu kayak lagi freeze? Hai. Hai Ini semuanya, kalau selamat tidak malam. mengenali, saya Aryo, tetap sama masih suaminya Nucha di sini, bukan Pak Min, Bukan Pak Min ya. tapi Pak suami yang punya penampilan baru yang bikin takut anak-anaknya sendiri. Oke. Ini bagian dari topik malam ini. Benar. Nah, malam hari ini mungkin nih teman-teman semuanya lagi ada yang lagi makan malam ya sama keluarga atau abis lagi nyuapin anak juga mungkin. Anaknya makan sendiri udah bisa kali Iya. sebagian. Atau mungkin on the way pulang gitu dari kantor atau dan lain-lain ya. Jadi selamat malam. Hai. Selamat malam. Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua karena kalian di sini akan bareng-bareng kita ngobrol tentang apa, Bu? Tentang apakah penampilan itu penting untuk dijaga di depan pasangan kamu? Yeah. Jadi kita ketemu di malam hari ini di OMJ, obrolan malam Jumat bersama dengan Nucha dan Aryo. Hai. Yes. Kita mulai pembicaraan ini. Oh iya, kamu bikin topik dulu, perlu dibikin topik dan dipin. Coba ada yang bisa mencatat nggak topiknya apa tadi biar aku pin di sini. Soalnya aku Oh iya, yang dulu-duluan. mager mencatat. Benar. Yang dulu-duluan nulis topik akan kita pin. Tulisin dong pinnya. Pinnya. Tulisin dong topiknya. Iya. Biar kita gak kutak-atik. Kalau yang dari tadi nyimak mungkin akan tahu topiknya apa hari ini, malam ini, dan kita akan ngomongin tentang pentingnya jaga penampilan di depan pasangan. Nah, teman-teman semuanya di sini kan bisa ngelihat nih bahwa Pak Aryo ini ya kan tiba-tiba kemarin kamu apa sih ceritain dong ada apa nih? Jadi ceritanya ada nggak ada? Belum. Okay. Jadi ceritanya aku tuh ikut yang namanya Movember. Movember adalah gerakan untuk tidak memotong facial hair, memangkas facial hair selama sebulan, bulan November, dan di akhir bulan akan dipotong habis sambil menyumbang ke kemanapun. Kemarin kita nyumbang ke Yayasan Kanker sih. Jadi bareng barber gue namanya Nick, kita shave. Kalau dia hasil potongannya 3 hari, semuanya ditotally disumbangin. Jadi gitu. Jadi coba I don't know, melakukan suatu movement sambil nyumbang tapi biar seru lah kali. Nah, tuh ada yang nulis tuh. Udah aku pin Udah kok. dipin. Ya, Terima kasih. Jadi ceritanya gitu. Jadi ceritanya kita mengubah. Nah, anak-anak seumur hidupnya nggak pernah melihat bapaknya tanpa kumis dan jenggot seperti ini. Dan mereka ekspresinya, ya Allah, gue juga ketawa sih karena mereka takut, satu malu. Jadi kira ini siapa ini orang? Nucha juga kapan kamu terakhir kali lihat ke aku? Pas pacaran aja udah lama gitu, udah lama banget ya, 10 tahun lebih yang lalu deh. Nah, teman-teman semuanya ini kita kan topiknya lagi menjaga penampilan di depan pasangan ya, atau pentingkah jaga penampilan di depan pasangan. Jadi nggak ada narasumber malam ini ya, cuman kita narasumbernya berdua. Jadi kita mau bahas obrolan pas sutri, pasangan suami istri masih penting nggak sih buat jaga penampilan? Nah, termasuk diawali dengan Aryo nih yang berubah shaving rapi gitu ya. Itu demi jaga penampilan di depan aku atau gimana? Sebenarnya awalnya movement itu sih dan pengen agak-agak bosen aja. Cuman aku selama ini juga berusaha jaga penampilan dengan kalau sebenarnya kalau ada facial hair pun selalu berusaha di trim kalau udah kepanjangan. Kalau udah nggak rata dirapihin sedikit, rambut udah panjang sedikit rapihin. Aku ke barber mungkin 2 minggu sekali lah, cukup sering. Terus ya berusaha lebih memperhatikan sih demi kamu juga biar setidaknya nggak dibilang bau, kucel, kumuh segala macam. Apa sih kumuh? Halo Mas Iwet. Halo Mas Iwet. Gitu. Jadi kita ngomongin penampilan. Nah, kalau buat aku sendiri sebagai Virgo, aduh teman-teman di sini maaf ya kita bermain zodiak gitu. Nggak ada. Tapi aku pribadi dan karena aku Virgo, lagi-lagi bahwa penampilan itu adalah salah satu hal yang penting gitu ya. Mungkin nggak harus yang ganteng banget kayak siapa ya, let's say kayak misalnya Hamis gitu ya kan, kayak ganteng gitu ya, keren. Nggak harus sampai kayak gitu, tapi yang penting rapi, good looking, bajunya nggak lecek ya kan. Kamu ngomongin Hamis Daud apa Hamis KW sih? Kalau Hamis KW dapet nih kayaknya. Terus yang kayak apa namanya, hal-hal yang kerapihan gitu, nggak mungkin kan apa ya, misalnya
berkeringat banget, terus sampai kayak pakai baju lecek banget, terus kok gitu-gitu loh. Jadi menurutku penampilan adalah hal yang penting, bukan buat impress ke pasangan atau ke orang lain, tapi itu ke kita sendiri gitu. Kalau aku pribadi ya, jadi selama di rumah pun. Tapi kita penampilan di depan pasangan. Iya, nah apalagi di depan pasangan gitu maksudnya. Jadi maksud aku berpenampilan baik bukan untuk mengimpress pasangan, tapi buat diriku dulu pertama. Jadi kita melakukan untuk jaga penampilan ya karena kita dulu gitu, karena happy menjalaninya. Jadi bukan wah terpaksa, wah ini harus karena pasangan gitu. Itu kan katanya nanti nggak self love lagi ya kan. Tapi emang kalau menurut aku pun aku agak makhluk visual sih. Jadi contohnya ya lebih suka nonton daripada baca buku. Ada gambarnya, ada visualnya. Otomatis terhadap sesuatu yang aku lihat enakan lihat sesuatu yang lebih estetik. Ini jujur aja ya, maaf ya. Katanya boleh laki-laki, bener nggak? Taruh. Aku punya pertanyaan. Bener nggak sih katanya bahwa laki-laki itu adalah makhluk visual? Jadi katanya. Aku nggak bisa ngomong atas semua laki-laki, tapi aku makhluk visual, iya. Oh, jadi nggak harus mengeneralisir bahwa laki-laki adalah makhluk. Oh, mungkin Leo doang. Ini di sini ada Mas Iwan juga, Leo doang. Mas Iwan, Leo mau jawab boleh. Pak Min Leo. Nah, itu kayaknya emang. tapi perlu digarisbawahi visual dan menurut dia menarik. Setiap orang bisa beda-beda. Benar. Jadi maksudnya misalnya ada yang suka rambut panjang, rambut pendek, kulit gelap, kulit terang, ada yang suka keriting, lurus, ada yang suka tinggi, pendek, terserah. Itu orang beda-beda. Tapi dilihat memang visual penting. Tapi dulu ya aku tuh punya kayak pria idamanku adalah yang bule-bule tinggi putih gitu. Iya, gitu. Spesifik banget. Tapi dapatnya beda. Emang ya nggak sih? Ini kurang terang doang ya, kalau dideketin ke lampu. Coba deh, tuh kan. Tinggi kan, tinggi, ini kalau putih. Ini ada Pak Demin. Pak Demin. Gitu. Nah, di sini jadi kita mau ngobrolin juga seputar bahwa katanya pas pacaran tuh mencoba mengimpress pasangan gitu kan. Namanya juga baru pacaran lagi indah-indahnya, pengennya ngeliat yang pasangan cakep-cakepnya aja gitu. Tapi begitu udah nikah bertahun-tahun, kok jadi nggak ngerawat diri, alias kadang lupa, sibuk dan lain-lain, sehingga kayak ya udahlah, dia juga udah tahu jelek-jeleknya gue. Jadi itu nggak ada usaha, nggak ada effort buat menjaga penampilan katanya. Iya, tapi gini loh. Apa namanya, kalau kita ngomongin dulu, aku pernah mikir sebelum punya pasangan nih, sebelum punya istri tuh, nanti kalau udah punya istri paling yang penting udah dapet dulu, abis itu gue bodo amat. Tapi ternyata coba kalian kalau kenal gue lama, mungkin kenal sebelum sama Nucha, gue berani pede banget bilang gue mendingan sekarang deh. Gue juga ngelihat foto dulu, ini siapa sih, kucel banget sih, nggak peduli banget sama penampilan. Tapi bener loh, ternyata ya pasangan tuh membawa sisi lain dari diri kita. Jadi gini, dulu tuh Aryo pas aku temui ya, pas aku menemukan Aryo dulu. Kalau dipungut di pinggir jalan nih, ini anak kecil nih, kecil banget, kusut gitu, dia pungut terus. Jadi dulu kan kita temenan gitu kan. Nah pas aku sih nggak gitu gimana sama Aryo gitu kan, karena aku pikir agak gimana gitu, rambutnya biru gitu teman-teman. Terus emang kan pertama kali ketemu aku biru. Rambut kamu warna deh kayaknya. Enggak ya? Udah hitam, masih hitam ya? Masih hitam, udah hitam. Oh, udah hitam ya. Pokoknya agak beda lah gitu kan. Terus pakai bajunya batik mulu. Beneran like batik. Batik banget gitu. Ya kan dulu kan organisasi, Bu. Karena organisasi, kalau batik zaman sekarang ya nggak apa-apa lah ya gitu, beda. Zaman sekarang tuh udah lebih edgy batiknya. Ini bener-bener dulu batik organisasi dan seragam. Asli seragam gitu, beneran. Jadi dia tiap hari-hari kita ketemu gitu, main. Oh ya, jadi buat aku nggak terlalu impresif gitu dia. Terus tapi begitu dia sama aku gitu ya aku ganti dong. Wih, Virgo. Bajunya aku dandanin, rambutnya coba-coba itu rambutnya gitu kan. Terus kayak apalagi ya, kayak sepatu, terus parfum aja aku pilihin gitu. Jadi semuanya gue tuh emang tukang atur sih kita ya. Kayaknya teror namanya. Ya, kayaknya orang malah takut kali. Orang malah ini lucu gitu, serem juga ya. Kayaknya Leo kalau ketemu Virgo gitu. Leonya kan sok-sok makhluk visual ya kan kalau ngeliat cewek. Nah Virgonya juga nggak kalah detail dan tukang atur gitu. Jadi begitu ketemu Aryo, wah kayaknya penampilannya agak kur-kur nih, kayaknya harus gue upgrade gitu. Mungkin bedanya gini, kalau Leo makhluk visual ngeliat terus nggak cukup tertarik gue nih, tinggal. Kalau Virgo, wah ini nggak tertarik nih, gue benerin deh gitu biar gue tertarik.
gitu. Jadi memang suka membawa lah gitu ya, mengupgrade pasangannya. Begitu juga sebaliknya, kamu upgrade aku nggak sih? Enggak. Ada nih satu. Nanti dibahas gitu. Ya gitu. Jadi Nucha keadaannya dulu tuh merasa penampilan penting. Kita berdua dari awal percaya penampilan itu penting buat diri sendiri merasa lebih baik, buat pasangan masih terasa sparknya, dan sebenarnya buat kita berdua secara pasangan keluar dilihat seperti apa. Itu juga ada pentingnya. Tapi in that order, yang penting buat diri masing-masing dulu gitu. Iya. Nah, sekarang aku juga mau nanya dong sama teman-teman, boleh jawab di kolom komen ya. Sekarang setelah menikah bertahun-tahun masih merawat diri atau merawat penampilan atau tidak? Boleh ditulis di bawah. Soalnya kalau aku pribadi masih kayak aku sendiri nih, mungkin karena sudah berumur, kita sudah 30-an, kayak misalnya aku sih facial. Terus kayak aku 2 hari lalu 38, sekarang 28. Oh gitu. Terus kayak misalnya laser muka, terus kayak di rumah tuh aku bisa berpakaian kayak mau pergi gitu. Kayak kalau Aryo suka bilang, kamu mau pergi kemana? Enggak kemana-mana, ya aku di rumah aja gini gitu. Tapi aku mencoba untuk pakai, karena ya secara pandemi nggak kemana-mana kan kita, dan baju pergi kita jadi nggak kepake, jadi sayang banget kan. Nah untuk itulah aku suka memakai pakaian yang pakaian pergi tapi di rumah aja gitu loh, bukan gimana-gimana ya pemirsa. Udah kayak ini, tau gak sih telenovela yang selalu cakep di rumah? Nggak, bukan karena itu juga, tapi karena baju bagusnya nggak kepake, nggak kemana-mana soalnya. Kebanyakan masih itu jawabannya. Oh nih ada nih temanku Indah katanya, tapi husbandnya enggak, suaminya enggak. Pak Min masih, oke deh. Jadi memang kalau untuk laki-laki aku juga merasa sih, mungkin bukan karena jenis orangnya seperti apa, tapi ada faktor yang namanya faktor umur. Kenapa emang kalau faktor umur? Aku tuh kadang pengen keluar, pengen lihat orang, wah orang kayaknya keren-keren ya, aku mau beli baju itu, beli sepatu itu, beli apa. Udah beli, kayaknya effort banget untuk dandan setiap hari, biar keren setiap hari itu cukup lumayan effort. Jadi kadang-kadang udah males banget, banyak banget hari-hari aku malas. Aduh, gue akhirnya kaos sama jeans aja lah, kaos sama trainer saja lah, kadang-kadang sepatu, kadang-kadang sendal. Tapi begitu keluar iri lagi, tapi kan gue punya baju itu, harusnya gue keren pakai kayak dia tuh. Tapi udah mau pakai malas lagi. Ada mungkin nggak tahu ya teman-teman, bapak-bapak mungkin yang di atas 38 di atas umur gue. Maaf mas, kita milenial. Kalau milenial nggak ada yang sampai 38. 38 masih milenial. Atuh. Kasian lama-lama kita makin gak relevan nih sama Parent Talk, maaf banget ya. Iya udah punya anak lagi. Nah jadi itu abis nikah langsung hamil, punya anak, capek nggak sama terawat diri. Kamu ada momennya tuh? Aku ada momennya kok kayak gitu. Jadi memang kan kita ada fase-fase kehidupan nih Saela. Jadi pada saat begitu punya anak, pas lagi hamil pun belum tentu mood untuk merawat diri loh. Aku sendiri juga nggak menjaga. Tapi aku anak hamil dua-duanya, anak perempuan dua-duanya agak centil gitu sih, memang kayak senang berpenampilan ya nggak sih? Di saat dua-duanya hamil, dua-duanya. Pas hamil iya. Dan aku ada bagian pas sudah melahirkan sih agak lelah. Iya, kalau pas hamil aku masih merawat penampilan, malah kayaknya happy banget gitu hamil. Jadi kayaknya the pregnancy glow tuh keluar justru. Nah, tapi begitu melahirkan baru deh kita sutris, rambut keribo ya kan. Terus kayak wah apa ini, lemak-lemak apa ini di sini ya kan. Terus belum lagi nggak bisa tidur, mata hitam dong, gelap gitu. Terus makan nggak karuan dan cranky. Pokoknya perasaan, kan kita kalau perasaannya nggak enak di muka juga kayak kusut gitu. Betul. Nah itulah momen-momen setelah melahirkan itu yang memang akhirnya butuh waktu sampai akhirnya nyaman dengan diri sendiri. Dan anaknya sudah nyaman juga, kayaknya udah lebih oke gitu ya, nggak rewel-rewel banget. Jadi baru bisa tuh yang namanya mulai jaga makan, terus mulai berpenampilan lagi karena bisa pergi-pergi lagi betul. Jadi aku tim menjaga penampilan. Kamu juga ya? Iya, tapi ya itu tadi kadang-kadang malesnya sih. Malesnya beneran. Nah, udah kalau udah umur tuh kayak menemukan banyak kenyamanan gitu. Kaos tuh nyaman, trainers tuh nyaman. Dulu tuh niat kan pakai jeans yang tight banget, jalan agak ya udahlah ya, beauty is pain katanya. Tapi lama-kelamaan
lebih loose lebih enak nih, trainers lebih enak nih. Iya, tapi teman-teman di sini nggak ada benar dan salah, cuman masalah penampilan tuh seberapa pentingnya sih buat kita, dan jangan sampai berasumsi bahwa wah kita harus berpenampilan bagus demi pasangan kita. Jadi please dihapus untuk kata-kata deminya gitu, karena memang itu kenyamanan dari diri sendiri kan, kayak misalnya masalah kebersihan, kerapihan, kenyamanan kita lihat ngaca gitu ya. Kebetulan di rumahku soalnya banyak kaca, jadi kita sedikit-sedikit belok dikit ada kaca gitu kan. Kalau misalnya aduh awut-awutan, oke catok dulu gitu. Iya, dia niat banget nih, live niat aja dia banget. Tuh, ada pertanyaan dari Pak Min. Oke. Jadi biaya jaga penampilan berapa persen dari penghasilan? Berapa ya, nggak pernah ngitung sebenarnya. Tapi kalau Pak Min mau menyumbang dalam bentuk Bitcoin atau ETH, boleh silakan. Enggak. Kita, aku sendiri sebenarnya nggak pernah ada pos-pos, walaupun kalau menurut financial planner harus ada ya teman-teman. Aku nih bukan mau meracuni, jangan sampai nggak pakai persenan. Cuman maksudnya aku juga nggak sesering itu untuk kayak facial, luluran, apalagi luluran kayak aku 2 tahun lalu, 5 tahun lalu jangan-jangan. Aku luluran sebelum nikah kayaknya. Tapi yang ya kalau misalnya untuk secara fisik gitu, aku dengan olahraga itu kan sebenarnya nggak terlalu yang besar banget tuh biayanya, karena bisa ikut online, bisa ikut YouTube gitu kan. Terus olahraga lari pagi aja itu murah, tidak ada bayaran gitu kan. Jadi dengan olahraga tuh sebenarnya aura kita udah beda tahu teman-teman. Beneran cobain deh. Makanya aku selalu seneng kalau abis olahraga, entah lari ataupun strength training di rumah, kan keringetan tuh kuyup. Nah kuyupnya itu sebenarnya cakep gitu. Bener deh. Cobain. Lihat aja gitu. Tapi nggak usah dipegang. Soalnya kalau dipegang bau asam. Jadi kalau ngomongin masalah biayanya, aku juga merasa bahwa ada hal lain yang bikin penampilan tuh bagus tanpa biaya. Tadi aku baru ngomongin di Instagram storyku bahwa kadang-kadang yang wanita, kalau gue suka banget women empowered, artinya wanita berdaya. Berdaya bukan selalu harus bekerja. Jadi berdaya itu berguna buat orang banyak, termasuk keluarganya sendiri, termasuk misalnya employees-nya lah, atau orang-orang yang lebih banyak lagi. Intinya kata berdaya, di mana dia berdaya, dia merasa empowered, wanita merasa lebih pinter, lebih pede, lebih sehat, lebih glowing, dan itu lebih seksi menurut gue. Aku seksi. Aku seksi nggak? Kita ngomongin kamu ya. Ya, jadi menurut gue penampilan bukan cuma dari fisiknya. Jadi kayak bisa keluar aura yang gue bilang lebih bikin dengkul lemes. Apa sih? Jadi contohnya Nucha itu, aku bikin dengkul kamu lemes. Iya, aku nggak bisa jalan sekarang. Jadi Nucha awalnya itu adalah dia kerja di konsultan politik sambil S2 di bidang politik juga. Wow, itu udah wow ya pada masa itu. Pada masa itu. Terus dia mulai exploring dengan ke market research company sambil ngajarnya juga politik. Jadi ada marketing / politik. Udah mulai expanding nih, karena knowledge-nya bukan di politik doang berarti saat itu. Terus sekarang pindah lagi jalanin Parent Talk 4 tahun. Di saat itu obrolan kita makin nyambung, karena gue juga dulu sampai sekarang masih entrepreneur. Jadi rasanya punya usaha ribet sama orang, hiring segala macam gitu-gitu, itu jadi nyambung, dan itu gue bilang lebih hidup lagi penampilannya, itu juga meningkat mau nggak mau. So itu menurut gue. Jadi ada cara yang nggak harus semua di-spend dengan uang yang banyak gitu. Betul. Jadi kayaknya sebenarnya soal penampilan ini bisa kita bedah menjadi beberapa layer ya. Kalau dilihat memang mungkin dari appearance, alias kalau misalnya di aplikasi-aplikasi itu user interface asik jadi UI gitu kan. Tapi UI juga harus nyambung ke UX-nya. Bener, harus ada experience-nya gimana. Jangan cuma cakep di depan doang, casingnya cakep tapi nggak tahu diajak ngobrol nggak nyambung, itu kan nggak mau gitu. Jadi manusia kayak UI UX aplikasi gitu ya. Benar. Jadi ada hal-hal lain yang nggak selalu harus pakai biaya. Jadi kayak lari pagi itu tanpa biaya, secara olahraga fisik lebih sehat, lebih penampilan lebih oke, dan juga berdaya di sini, di otaknya dipakai, lebih banyak belajar, lebih banyak berguna buat orang lain. Itu juga oke, beneran deh. Ciela gitu benerannya berkali-kali. Beneran deh gitu. Jadi dengerin podcast bukan. Nah, terus udah gitu ini ada pertanyaan
beberapa pertanyaan Tanya dong Q&A aja di kolom Q&A. Oh iya, teman-teman nanya di kolom. Udah keluar kan pertanyaan. Oh, stories tadi. Iya, oke. Ini ada yang bilang gini nih, kalau mood lagi bagus dan gak capek, gak ada salahnya tampil cantik dan seksi depan suami. Bener, aku setuju. Kalau lagi capek banget, lusuh, mau pakai baju rapi pun sebenarnya cuma uplifting sedikit sih, berapa persen doang gitu. Tapi muka capek, muka bete, muka kesel tuh kelihatannya nggak sih kayak bener, aku gitu. Bener. Aku lagi mumet banget sih. Ya gue juga, kita suami nggak bisa ngarep 24 jam istri dalam keadaan prima kan. Iya, juga capek tahu. Kitanya primanya juga kayaknya lebih jarang daripada istri berusaha dirinya tampil. Sedangkan kita jarang pakai makeup sebagai suami misalnya. Tapi istri itu lebih niat gitu. Jadi kalau diharapkan lebih niatnya itu 24 jam, capek juga ngelihatnya. Kadang-kadang gak ada surprise-nya lagi gitu. Bener sih, bener aku setuju juga sih. Nggak elemen of surprise-nya tuh diperlukan juga. Tiba-tiba gitu. dia make upan karena mau date night. Tiba-tiba dia iya. rambutnya di blow. Tiba-tiba dia baju baru. Wah, surprise seru gitu. Oke. Jangan mahal. bener. Aduh. Banyak pertanyaan nih dari stories ya. Banyak nih dari stories. Oke, nih banyak yang bilang banyak. Oke, nah intinya adalah nih kalau suaminya yang minta nggak usah make upan gimana? Gimana ya kalau kamu gimana? Kan ditanya istri. Oh iya ya. Kalau aku minta nggak usah make upan deh. Aku nggak apa-apa, soalnya ya aku juga make upan kalau mau Instagram live aja. Tapi beruntungnya gue sih sukanya selera make upnya Nucha itu nggak pernah yang over bagi gue. Nggak pernah yang tiba-tiba merah banget, yang menor banget. Ini tiap orang beda-beda ya. Yeah. Tapi di gue pas banget selera make upnya dia lah. Kecuali itu acara seperti nikahan lah, acara besar lah, itu different story lah. Cuman sehari-harinya make upnya tipis banget dan gue oke. Iya, aku cuma make up tipis aja, misalnya pakai lipstick kayak gitu-gitu doang sih, karena gincu gitu. Aku mungkin yang sehari-hari suka pakainya antara lipstick yang biasa nih, misalnya seperti ini nih. Aku lagi pakai Crystal Lure by Wardah loh. Sekalian. Jadi aku pakai lipstick, terus paling pakai parfum, udah deh. Terus pakai biasanya kalau weekdays gitu aku lebih banyak pakai kemeja karena takut mendadak ada meeting dan harus on kamera gitu kan. Kalau pakai kayak tank top gitu aku nggak enak gitu, tiba-tiba muncul gitu. Jadi ya udahlah, sekalian rapi begitu teman-teman. Jadi kalau kamu sendiri di rumah gimana? Kamu make upan nggak? Ini makeup, aku lagi sebenarnya masih ada facial hair di sini. Aku tebelin aja pakai makeup biar nggak kelihatan. Iya sih, kelihatan nih foundationnya kayak tebel ya. Tadinya kamu agak gelapan. Ini pasti shades-nya yang agak gelap. Ini bukan Aryo nih. Gitu. Jadi ada usahanya lah, ada effortnya ya. Oke, terus udah gitu. Dia baju baru. Cie. Baca dong komennya Pak Amin. Tiba-tiba makeup, tiba-tiba baju baru, tiba-tiba lingerie, tiba-tiba ya semua diterima. Ya iya, diterima dong. Ada bapak baru. Ada Mas Ican. Teman-teman kalau mau tahu tuh Ican Arya itu seorang bapak baru yang dialah yang mempertemukan gue dan Nucha pertama kalinya. Betul, Bapak Ican ini yang menemukan dan menjodohkan. Tapi menjodohkannya kayak yang temennya sebenarnya. Udah bahas. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, kalau pasangan mau ganti penampilan, apa perlu minta izin? Nah, gimana kalau perubahan penampilan pasangan ternyata kurang kita suka? Nah, oh benar soal dia. Aku minta izin nggak? Enggak. Ya, kamu suka nggak? Enggak. Ya gitu nih jadinya. Ini contohnya. Ya emang diketawain aja. Toh juga nggak akan, maksudnya gue juga ganti penampilan juga. Walaupun menurut Nucha kurang, tapi menurut gue masih oke lah. Jadi bukan untuk sengaja jelek-jelekin, menurut dua-duanya akhirnya jelek juga gitu. Cuma mungkin fail aja kali ini. Tapi aku nggak pernah menilai kayak Aryo misalnya jelek gitu atau hitam banget sih dekil gitu. Enggak, biasanya aku langsung ngeganti gitu, kayak dia pakai baju menurut dia keren banget nih. Adalah kaos dia yang menurut dia tuh keren. Ini tuh keren tahu, wash katanya wash gitu. Ngerti nggak? Wash tuh kan warna-warna dekil. Menurut gue tuh enggak, itu enggak wash, itu dekil. Ganti gitu. Bolong-bolong tuh hypebeast banget. Terus gue suruh ganti. Mau pergi apa nggak kita? Baju bolong-bolong kan Kanye West aja pakai. Terus kadang-kadang kalau gue nggak to the point, gue suka bilang, yakin perginya mau pakai baju yang itu gitu. Nggak mau yang ini aja. Virgo banget gak sih? Virgo banget kan, nggak mau langsung kayak
gitu, tapi pelan-pelan, set gitu. Jadi masalah izin dan nggak izin nggak harus selalu izin sih, kecuali perubahan yang sangat brutal gitu atau yang sangat drastis ya mungkin, atau sekedar FYI gitu, kayak email aja di CC ceritanya gitu ya kan, cuman FYI, cuman biar tahu gitu. Tapi nggak kayak aku potong rambut aja, awal sih pernah nanya karena tadinya rambutku panjang banget terus jadi pendek pas hamil gitu. Tapi aku nanya dulu, kalau aku potong pendek nggak apa-apa nggak sih gitu. Kalaupun dia jawab jangan, gue tetep potong karena kan gue yang ngerasain panas lagi hamil, rambutnya panjang. Jadi kayak ya udah. Jadi sebenarnya itu bukan minta izin, minta pendapat. Minta pendapat, iya. Jadi gitu. kalau izin tuh kalau nggak boleh harusnya dilakuin. Iya sih. Kalau pendapat ya udah, kamu nggak suka ya udah nggak apa-apa, aku tetap potong. Iya gitu. Kebanyakan yang terjadi gitu sih teman-teman. Kan nggak mungkin aku dimusuhin gara-gara rambutku pendek terus nggak izin gitu kan. Jadi ya udahlah. Ini tadi ada pertanyaan, ada yang bilang suaminya nggak peduli penampilan. Terus ini hampir sama ini tone-nya. Booming kalau pasangannya cuek gimana? Gimana Bab kalau gitu? Menurutku nggak tahu ya, pasangan cuek tuh jadi challenge sih buat aku. Yang namanya Leo ya. Maksudnya kalau zaman deketin semakin ada jual mahalnya, itu ada sedikit penasarannya. Jadi kalau pasangannya cuek, menurutku mungkin belum nemu aja cara. Ini apalagi udah suami istri ya, udah pasti kan dia emang udah ada poin dia mau menikahi lo gitu. Yeah. Jadi ada caranya untuk dapetin dia nggak cuek, itu jadi tantangan buat aku. Jadi aku akan coba-coba terus puter-puter gimana. Oh gitu. Rasa penasaran ya ada batasnya sampai nyerah mungkin. Aku kalau misalnya pasanganku cuek, ya udah aku yang dandanin aja. Kan No. Ini cuek ke dia atau cuek sebagai dirinya apa? Nggak ngerti sih. Aku nangkepnya cuek, nggak mau jaga penampilan. Aku nanggepnya gitu. Nggak tahu nih teman-teman gimana maksudnya. Kalau memang maksudnya yang tadi Aryo ya, yang kayak Aryo maksud ya itu. Tapi kalau yang versi aku adalah kalau pasangannya cuek, nggak mau menjaga penampilan dirinya gitu, aku dandanin ya beliin kan, baju langsung, aku beliin baju-baju lah yang menurut aku bagus karena kan aku yang terus lihat. Buang baju-bajunya iya, soalnya kan katanya dia cuek, jadi ya udah. Pernah loh Nucha tiba-tiba baju-baju disumbangin beberapa yang menurut dia kurang bagus, padahal gue masih pakai walaupun buat tidur. Jadi bajunya Aryo tuh banyak gue sumbangin, mohon maaf. Parah ya. Asli gitu. Nah, terus nih ada lagi pertanyaan. Gimana kalau suami pengen tato tapi istri kurang setuju? Gimana, Bu? Ini sebenarnya adalah pertanyaannya Aryo sehari-hari. Dimana gue kurang setuju. Tato. Iya, buat gue kan itu beda-beda ya prinsipnya. Kalau misalnya ya aku sih sebenarnya suka aja kalau ngeliat orang lain bertato gitu kan, tapi kalau ngelihat pasangan sendiri enggak. Sama halnya kayak misalnya ngelihat siapa gitu ya cakep banget, tapi kalau buat suami sendiri ya udahlah nggak usah cakep banget, B aja. Maksudnya biar nggak hilang gitu. Iya. Ntar kalau kecakapan pasangannya diambil orang gitu. Lagi kan bingung. Gitu. Jadi ya nggak, ya itu sih obrolin aja nggak apa-apa gitu. Ya, kan masalah prinsip. Emang tato gue punya feel sih, maksudnya ini nggak ini beda sama potong rambut sama shave atau apa, jadi makanya gue nanya. Tapi bener feeling gue nggak boleh sama Nucha, ya udah gue hargain. Kayak Nucha nggak boleh beli berlian kan ya, nah itu nggak boleh. Kurang doa kamu. Kurang doa. Nah ini ada yang komen juga nih, sering dibilang wajah udah tua, padahal kalau penilaian dari luar sering dikatain awet muda. Oh jadi dibilangnya sama pasangannya mungkin. Oh sama pasangannya sendiri dibilang tua. Mungkin pasangannya tua terus ngajak kali. Kamu tua kan? Kamu tua deh. Kamu tua aja. Iya, menurutku sebenarnya kalau pendapat orang lain aku nggak terlalu peduli sih. Tapi kalau pendapat pasangan aku suka agak dengerin. Walaupun kan katanya nggak usah terlalu dengerin kata orang, alias dengerinnya kata hati lo aja gitu kan. Kalau menurut mental health gitu ya. Cuman bagaimanapun karena kita tinggal sehari-hari, kalau dia bilang aku tua mulu kan aku juga bete. Mau apa sih gitu kan? Tapi mesti ditanyain sih, maksud lo tua, gue tuh ada apa, kerutan di mana nih gitu. Nanti kita botox dulu kak. Ya, gitu. Kamu kan bilang aku tua, botoxin aku dong gitu. oplas bagi duit dong gitu aja. Coba bener-bener ini adalah kesempatan kamu yang dibilang dikatain tua sama pasangannya untuk minta duit. Sini bagi duit ya, aku mau botox ya, aku mau meso, aku mau RF, aku mau laser muka ya kan, biar nggak tua lagi.
Apalagi tuh. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Pak Su nggak suka beli kaos atau flanel di toko, hanya alasan nggak limited desainnya. Nunggu dia bikin desain sendiri lama, alhasil kaos dari hitam sampai jadi abu-abu. Gue suka banget jalan ninja gue sekarang. Kalau kaos sih ini jadi bawa brandnya, itulah nggak apa-apa. Brand dari Jepang itulah. Itu untuk kalau malas mikir, biasanya brand dari Jepang kaosnya itu dibeli segala macam warna. Udah gitu doang. Jadi nggak perlu dibilang harus limited edition, tapi juga normal-normal aja, nggak kusut-kusut amat gitu. Jadi standarnya tuh di situ. Nanti sekali-sekali beli limited edition, karena memang ada juga pikiran-pikiran yang kayak you make less decision setiap hari. Kayak cowok tuh lebih aman pakai baju-baju yang kadang-kadang sama aja kelihatannya per hari-harinya gitu. Jadi nggak masalah, beliin aja langsung kayak Nucha. Tiba-tiba beliin aja, udah ada di rumah gitu. Bener, gue tuh sering banget. Abis kalau aku nanya nih ya ke Aryo, Bab, kamu mau nggak sih kemeja ini? Biasalah di online shop kan suka ada yang jual-jual baju-baju keren gitu kan, PO gitu. Terus aku kasih tahu, kamu mau nggak ini? Nggak mahal gitu. Nggak kok kayak gitu sih. Kalau ditanya dia pasti bakal jawab enggak, mendingan kita langsung beli Kak gitu. Kita langsung beli kan tiba-tiba udah ada. Dia kadang bingung, kok aku punya baju ini sih? Kayak kemarin kita baru menemukan baju yang kok aku punya baju ini gitu. Dia bingung. Iya kan aku beliin kayak waktu itu. Aku sendiri juga agak lupa sebenarnya pernah beliin gitu. Saking gue pengen dia pakai baju yang itu gitu kan. Jadi ya kita yang beliin aja Kak gitu. Jadi buat teman-teman sebenarnya kalau untuk kita mau rekap penutupan apa masih banyak yang tanya nih? Kalau banyak pemirsa yang nanya kita betah. Tapi kalau udah penontonnya dikit nggak ada yang nanya, kita mau tutup aja bubar. Tapi kita bukan ahli loh, apalagi penampilan. Ini bukan Hamis dan Raisa loh. Ya versi KW-nya lah. Versi KW. Nah, oke, ini ada penampilan lagi. Kok penampilan lagi? Pertanyaan, Bu. Pertanyaan. Kamu berdaya gak sih? Ada pertanyaan lagi. Aku masih menyusui dan baru aja melahirkan, tapi suami komen aku gendutan dan kadang aku suka pakai baju yang biasa aja karena biar gampang menyusui. Gimana ya kasih pengertiannya? Aku paham sekali di fase ini. Suami masih tidur di sebelah apa di sofa? Udah sekarang ngomong gendutan gitu. Berani juga ya? Nggak berani. Iya, Aryo nggak pernah bilang kalau setiap kali waktu aku habis melahirkan aku gendut banget kan, aku insecure. Terus enggak, ya gemukan aja, tapi nggak apa-apa. Dia selalu nggak apa-apain ya, gitu. namanya juga baru melahirkan. Berarti kamu apa yang membohongi aku kan? Padahal kenyataannya aku nggak gitu. Ya memang gitu. Kenyataannya gemukan memang karena tapi kan jelas kenapa? Karena baru melahirkan. Ya udah. Iya, dikasih pengertian aja pas suaminya. Kalau memang namanya juga abis melahirkan, bukan abis sedot lemak Kak. Bagi gue ya percuma untuk ngarepin istri kembali ke bentuk normal kalau masih menyusui. Itu tahap pertama sih menurutku, ini aku pribadi nih. Jadi kalau masih menyusui ya udah biar aja ya, asal makanannya cukup, bergizi segala macam kan buat adik bayinya juga. Betul. Tapi abis begitu menyusui baru deh kita pelan-pelan, gak usah bilang gendutan. Yuk olahraga yuk. Makan di mana tapi ajak yang pilihannya sehat-sehat misalnya. Yes. Aku pun juga gitu kok. Terus kasih pengertian bahwa ini tuh fase aja. Kadang-kadang paling cuman pada saat menyusui 2 tahun pertama gitu. Setelah atau 20 tahun. Tapi kitanya juga harus effort ya, ibu-ibu. Maksudnya kalau emang niatnya ya kita menyadari dong bahwa memang sudah pasti kita gemukan setelah melahirkan, walaupun bayinya keluar, tapi tetap aja badan ini. Terus kalau misalnya makannya malah jadi dikit-dikit di diet-dietin gitu, yang makannya dikit, kalori dikit, nanti apa ngaruh ke ASI-nya lah, terus malah dan jadi emosinya. Sakit dan emosinya jadi sakit tuh karena kan asupan makanannya nggak sesuai kan sama energi yang kita keluarin. Kita lagi nyusuin, terus belum lagi begadang, capek banget loh itu asli. Iya benar. Jadi memang harus ada tahapan, nggak bisa langsung dret gitu kan turun. Tapi kita effort lah untuk misalnya tetap olahraga. Kalau nggak salah 4 bulan setelah melahirkan itu udah mulai boleh olahraga yang ringan atas seizin dokter. Jadi boleh dicek. Terus baru deh mungkin makanannya pilihnya lebih sehat. Kadang-kadang kita tuh suka menjustifikasi diri sendiri bahwa mumpung karena lagi menyusui, ya udah deh aku pesannya boba terus tiap hari, atau seolah-olah itu menjadi ASI booster. Padahal bukan kayak gitu. Makanya kenapa kadang-kadang ada yang setelah melahirkan atau justru pada saat menyusui
itu berat badannya tuh meningkat karena kita suka menjustifikasi sendiri. Gue kan lagi menyusui, gue boleh makan apa aja, minum apa aja, jadi nggak terkontrol gitu. Nah hal-hal seperti itu sih yang harus kita sadarin, bener nggak sih kayak gitu? Kalau aku gitu dulu soalnya. Iya, ada stress eating juga ya dikit-dikit ya. Stress eating bener, karena kan begadang tuh ngaruh banget ke makan gitu. Jadi itulah teman-teman, dikasih waktu aja, nanti akan ada effortnya. Oke. Apa ya? Apalagi nih? Oke, dulu bingung. Ya kamu aja. Oke, aku pilih lagi nih pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kalau suami beda cara pandang dengan kita, nggak terima dengan kondisi kita setelah melahirkan, gimana? Aduh, banyak nih pertanyaan seputar ini. Apakah mesti kita bikin topik lain ya? Karena sebenarnya kita menjaga penampilan aja ini, bukan konteks pasca melahirkan. Soalnya melahirkan itu suatu fase sih menurut kita gitu. Jadi harusnya nggak selamanya, harusnya. Jadi kita ngomongnya yang penampilan in general aja dulu ya mungkin ya. In general aja, karena kadang-kadang bukan cuman setelah melahirkan aja sih badan kita berubah. Kadang-kadang kitanya juga nggak mau berubah gitu loh. Padahal melahirkannya udah kayak 10 tahun lalu. Tapi terus kalau misalnya kita nggak menjaga penampilan mungkin juga akan berbeda gitu. Jaga penampilan tuh sebenarnya memang yang kelihatan dari luar kan. Kayak aplikasi tadi ada UI, ada UX gitu ya. Interface-nya kayak apa, tampilan casing handphone gitu kan. Tapi di dalamnya juga perlu dibenahi sih kalau misalnya masih banyak emosi, banyak unek-unek di dalam. Baggage. Itu kelihatan tahu di muka tuh raut muka, terus gesture kita tuh pasti beda banget. Tapi ketika kita secara emosi lebih bisa di manage, aku nggak bilang kayak zen banget gitu ya, aku juga nggak zen banget, lebih bisa di manage sebenarnya terus olahraga tuh kan flow energi dan aliran darah kita kan, jadinya lebih baik di muka pun di semua yang kita tampilkan juga auranya lebih baik. Somehow tuh aku lebih percaya dengan yang namanya aura. Kita ketemu orang tuh suka ngerasa, kalau aku ya misalnya kita baru kenalan nih terus ngobrol gitu ya, ngobrol langsung ya, bukan kayak di Zoom gitu. Nah aku suka ngerasain vibe-nya dia tuh gimana, karena mungkin aku juga tipe orang yang suka menilai, mohon maaf aku Virgo nih, kalau ketemu orang kita udah kayak bawa lembar survei kak gitu kan. Nah itu tuh aku ngerasain ini tuh gimana sih, auranya enak nggak sih orangnya gitu, terus menyenangkan nggak sih dan lain-lain. Nah itu sama sih, gimana auranya kita yang berada di dalam rumah, apalagi yang pada WFH yang masih banyak di rumah gitu. Kalau aku aur-auran. Ini ada pertanyaan menarik sih. Salah nggak sih kita bilang ke pasangan, misalnya kita pengen pasangan kita benahi penampilannya begini begitu sesuai dengan yang kita inginkan. Gimana? Sebenarnya sih ini pasti bukan pertanyaan satu orang. Kayak gimana sih cara bilang sesederhana kayak baju itu nggak bagus, ganti dong. Tapi kan kadang-kadang ada yang nggak bisa sedirect itu. Tergantung tingkat conversation di rumah tuh gimana. Kalau udah misalnya ada yang sobi banget, yang lo gue terus apa gimana sama pasangan, bisa jadi itu nggak apa-apa. Yeah. Tapi gua manusia kadang-kadang nggak to the point itu. Kayak Nucha kayak tadi bilang gua bajunya nggak cocok, yakin kamu mau pakai itu, bisa diputar seperti itu. Tapi dia berusaha bilang, dia menyampaikan, intinya menyampaikan, cuman caranya setiap pasangan tuh harus diketahui caranya masing-masing. Love language-nya apa? Kalau love language-nya itu adalah receiving gifts, langsung kasih aja yang lo suka. Menurut lo suka, lo cocok di dia. Kalau love language-nya dia adalah receiving gift ya. Kalau love language-nya dia ada words affirmation, harus hati-hati pilih kata-katanya. Karena ntar dia baper, Kak, ya kan? Gitu. Atau dipuji dulu mungkin. Iya, dipuji misalnya, dulu. Misalnya aku gak suka Nucha pakai baju yang biru ini, kamu bagus deh kemarin pakai baju yang merah itu. Misalnya, dipujinya seperti itu. Padahal itu kalimat yang lebih indah lain daripada ini jelek banget sih baju yang biru. Gitu kasarnya. Tapi ada loh, Aryo tuh juga ada gak sukanya dari aku, walaupun aku Virgo dan ngerasa kayak semua penampilan tuh harus tertata rapi gitu ya. Tapi ada yang Aryo gak suka dari aku. Apa tuh? Silakan. Ini gue doang ya, ini bukan semua, gak ada anti sama masing-masing atau siapapun. Daster batik. Mohon maaf teman-teman. Jadi entah kenapa it turns me off aja sih. Nucha tidur pakai daster batik. Batik ngantor oke. Misalnya dia mau ada acara kantor atau apa, kondangan batik oke. Tapi kalau daster batik, gue punya banyak kaos lebih bagus lo pakai deh buat tidur.
Boxer pakai deh, lebih seksi itu daripada. Iya. Nah, teman-teman ini bukan mendiskreditkan batik. Iya, benar. Daster loh, tapi memang ini masalah preferensi gitu kan. Dan aku juga nggak tersinggung atau merasa kayak mom shaming gara-gara dia bilang kamu pakai daster sih gitu. Aku ngerasa dia enggak. Biasa aja. Pertama kali dulu. Kamu jangan pakai daster itu dong gitu. Kamu pakai piyama biasa aja. Dia senangnya aku pakai piyama kancingan kayak gini, kayak gitu. Dia lebih suka atau kaos dan coraknya nggak kayak batik buat tidur. It feels so official gitu menurut gue. Iya, tapi aku selalu memperhitungkan bahwa pendapat dia itu penting juga. Jadi selain kenyamanan aku, yang kedua pendapat orang terdekat tuh juga penting karena kan kita tidurnya sekasur ya Kak. Dia ngeliatin kita juga tidur gitu kan. Kalau misalnya dia nggak nyaman, aku juga berarti juga kurang enak gitu rasanya. Dan berarti ya menambah preferensi aku aja. Karena memang sebaliknya pun aku juga suka dead shaming ke dia. Kamu bajunya kok gitu banget sih gitu. Kalau dia lagi pakai baju ala-ala apa tuh yang kayak baju wash gitu. Atau misalnya kemejanya rame banget gitu. Kamu pakai baju kayak gitu. Nabrak warna, aku juga pernah. Iya, warnanya tuh kayak suka nggak matching gitu loh. Gue bingung. Celananya warna biru, bajunya warna hijau, terus rame banget. Itu paling kan, gue ngedumel dong, terus ganti. Terus ganti sih dia gitu. Jadi memang kita pun juga punya hal-hal yang nggak suka dari pasangan kan. Menurutku itu normal terjadi dan bukan dead shaming terus atau Bapak nggak boleh dengerin pasangan orang lain, dengerin pendapat pasangan gitu kan. Enggak, ya sama-sama aja win-win. Orang aku juga punya preferensi yang aku nggak suka dari dia dan mana yang aku suka, jadi menurutku fine saja. Aku punya tuh pasukan suami anti daster batik tuh. Oh ada ya? Wow. Yes, nggak sendiri. Iya, tapi aku udah coba loh beli daster juga, tapi bukan batik, tetap aja dia bilang, kenapa sih pakai yang kayak gitu, pakai piyama aja gitu. Atau lingerie. Masuk angin Kak. Jadi aku tetap pakai gitu daster sesekali doang gitu. Untuk kalau kayaknya lagi enak pakai daster deh gitu ya. Tapi bukan berarti kalian ngerasa kenapa-napa pakai daster. Ini kan suami aku yang lihat aku. Kamu jangan kenapa-napa. Aku gak peduli kamu. Kamu jangan tersinggung ya. Oke, ada lagi nggak sih pertanyaannya? Air putih ya, konsumsi air putih kita percaya juga. Oke. Ya udah. Ada apa lagi ya? Itu pertanyaan lagi. Kalau suami tidak masalah dengan penampilan kita, tapi mertua gimana Bu? Aduh pusing banget rasanya ya. Aduh pusing ya kalau mertua. Tergantung nih, tinggalnya serumah nggak sama mertua. Kalau misalnya serumah pusing banget sih pasti. Aduh, mohon maaf nggak bisa bantu. Gak relate jadinya, pusing pasti. Tapi kalau beda rumah dan ketemunya sesekali doang, ya kalau aku sih pertama ya mungkin akan bodo amat, tapi kemudian ya udah ketemu di tengah-tengah gitu loh, nggak? Iya, soalnya panas juga kalau tiap hari tinggal sama mertua terus dikomenin terus kan panas. Iya, jadi kalau misalnya nggak satu rumah gitu, ya udah kita ketemunya di tengah-tengah aja. Gimana? Maksudnya ketemu dia tuh mungkin pengennya kita tertutup rapih misalnya gitu, tapi kita seleranya mungkin kutungan misalnya gitu ya, tank topan. Ya udah ketemu di tengah. Oh mungkin kutungan aku pakai kardigan gitu kali ya. Kalau ngomongin bapak mertua gimana? Nah kalau bapak mertua gue nggak tahu juga ya kenapa juga bapak mertua ikut-ikutan komen baju kita ya kan. Oke, auto tanya sama suami kalau gitu Kak. Coba kalian tanya sama suami tim apa. Coba deh siapa tahu suaminya sebenarnya nggak berani ngomong. Padahal timnya sebenarnya tim piyama atau lingerie daripada daster. Oke, nah ada pertanyaan lagi nggak nih teman-teman? Nggak ada kayaknya, lumayan banyak yang stay nonton, terima kasih, seru banget, kita jadi hidup karena juga pertanyaan-pertanyaan kalian. Kasih tahu dong topik lagi untuk minggu depan mau ngomongin apaan nih? Kita kan selalu ada di Kamis malam Jumat, obrolan malam Jumat. Jadi minggu depan kita mau ngebahas apa? Seks yuk. Ada gak mau yang bahas seks? Coba tulis di bawah deh. Kayaknya lucu deh kalau kita bagi-bagi hadiah, tapi minggu depan aja. Oh iya, itu punya hadiah, oke. Oke, mendingan kita bagi-bagi hadiah juga buat minggu depan. Kira-kira hadiahnya mau apa sih? Daster batik.
Aduh. Oke. Jadi kita ngebahas seks aja nih minggu depan. Ini kok nggak ada yang komen sih? Padahal ada delay. Oke. Padahal ada 2 juta penonton nih kita. Iya. Coba kita bahas. Lingerie. Iya dong, lingerie dong. Kalau udah nggak tidur sama anak, lingerie mungkin. Sex life. Menarik. Apanya sex life? Coba lebih spesifik. Sex life tuh besar banyak banget tau. Topiknya masih bisa digali lebih dalam. Wah, ini ada bahas nanganin tantrum, Kak. Waduh, mohon maaf nih kalau kita bahasan obrolan malam Jumat nggak pernah bahas soal anak-anak. Justru itu ada seksinya sendiri lagi, section sendiri lagi. Iya, itu kalau kita ngobrolnya sama expert ya. Kalau malam-malam nih kita tuh kan, seks seru kan pasti. Tapi kita perlu pakai ahli nggak sih? Enggak lah, kita kan pendapat pribadi aja. Pribadi aja ya. Kalau sama expert nanti aja di hari-hari biasa, oke? Kita ngomongin apa nih? Durasi, frekuensi. Kita udah pernah tahu bahas soal yang waktu itu sama Dokter Haikal. Iya, itu sama Dokter Haikal. OMJ juga tentang orgasme seks. Kan? Iya, kita bahas soal banyak banget dalam seks itu topiknya. Jadi ya silahkan. Tapi pastikan anak-anak jauh tidur, nggak denger conversation ini. Menarik nih, kita bahas soal sex life pasca istri melahirkan ya. Pasca istri melahirkan artinya pas banget masih abis melahirkan. Wis lupa gue. Oke, baik. Oh, tantrum pada suami, oh my god. Waduh. Aku pernah tantrum nggak? Enggak. Aku yang tantrum deh. Oh iya sampai tantrum time ya. Iya bener. Yang single boleh ikutan merapat ya minggu depan. Oke, setiap Kamis malam bersama dengan Bu Nucha dan Bapak Aryo di setiap hari Kamis malam. Jadi terus aja tontonin. Tuh, kayak ada pertanyaan ini nih, kalau istri minta duluan kelihatan murahan nggak sih? Itu nanti ya dibahas minggu depan ya. Menarik nih ngomongin sex life. Oke, minggu depan ya kita bahas. Oke, teman-teman semuanya, ini kita hampir 1 jam. Udah mulai lama dan udah mulai mau bobo malam Jumat pula. Kita mau ngapain? Atau mau main hantu-hantuan kan malam Jumat. Main umpetin dasar batiknya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya teman-teman yang udah nonton. Minggu depan kita akan bahas lagi. Kita akan membahas soal sex life. Jadi nantikan di obrolan malam Jumat minggu depan. Jangan lupa follow Parent Talk di Instagram dan YouTube. Oke? Oke, ayo dong follow Parent Talk sebanyak-banyaknya dari akun apapun. Kalian beli deh akun tuh, beli akun-akun aja, followers apa segala macam. Tolong dong Parent Talk biar 1M guys. Oke? Sebentar lagi Parent Talk 1M. Oke, minggu depan kita bagi-bagi 1M. Enggak deng. 1M followers maksudnya. Apa sih udah berani bagi-bagi? Udah main ikoy-ikoyan. Sampai ketemu lagi malam Jumat minggu depan. Bye.